Assalamualaikum, hai, ketemu lagi. Untuk part sebelumnya kita kan sudah membahas teori tentang hukum Faraday. Untuk saat ini kita akan membahas atau mengerjakan soal-soal tentang hukum Faraday. Oke, contoh soal ada di sebelah kanan, yang di sebelah kiri adalah ringkasan-ringkasan rumus dari hukum Faraday. Oke, misalkan ada soal seperti ini. Larutan nikel 2 sulfat dielektrolisis dengan arus 1,93 ampere. Jika pada katoda diendapkan logam nikel yang bermassa 0,58 gram yang ArNi-nya 58, maka waktu yang digunakan untuk elektrolisis tersebut adalah titik-titik. Berarti yang dicari menghitung waktu. Berarti yang dicari nanti simbolnya adalah apa? T. Data yang diketahui nikel 2 sulfat, berarti kalau rumus kimia seperti ini, tata namanya seperti ini menunjukkan bahwa nikel itu berbilangan oksidasi 2 atau nikel itu bervalensi 2. Dielektrolisis dengan arus 1,93 ampere. Berarti 1,93 ampere itu adalah simbol dari kuat arus. Kemudian, jika pada katoda diendapkan logam nikel yang bermassa 0,58 gram, berarti 0,58 gram itu adalah M, massa dari nikel. Oke, kita lihat rumus hukum Faraday yang hubungannya dengan massa, arus, dan waktu. Berarti rumus yang dipakai adalah ini. Tinggal dimasukkan aja rumusnya M itu sama dengan ME dikali I dikali T per 96.500. Ini ya, tinggal dimasukkan. Berapa masanya tadi? Masanya tadi adalah 0,58. ME, apa rumus ME? ME itu adalah AR per bilox, AR per valensi, atau AR per jumlah elektron. Karena di sini tadi masanya adalah massa Ni, berarti AR yang digunakan adalah AR-nya Ni. Berapa AR Ni di sini? 58. Berarti ME-nya AR dibagi bilox. Bilox nikel tadi ada 2. Berarti di sini dibagi 2. Dikali arus sebesar 1,93 dibagi waktu yang dicari dikali T, kemudian dibagi 96.500. Berapakah T-nya? Berarti T nanti harus dalam satuan detik. Coba kalau kita coret-coret, kita dupak, kita tendang, ada 0,58, ada 58. Kalau ini habis, berarti ini masih ada 100. 100 dibagi 2 berarti ada berapa? 50. Berarti T-nya sama dengan 96.500 dibagi 50 dikali 1,93. Kalau dihitung, 193 dikali 5 itu adalah 965. Berarti bisa dicoret, berarti di sini masih ada 100, di sini ada 0,1. Berarti nanti ketemunya ada 1000 dalam satuan detik. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Misalkan ada soal seperti ini. Sejumlah arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan AgNO3 dan ke dalam larutan CuSO4. Berarti kata kuncinya ada 2 senyawa yang dielektrolisis dengan arus yang sama. Oke, kembali ke teori hukum Faraday kedua. Jika ada 2 senyawa atau lebih yang dielektrolisis dengan arus dan waktu yang sama, maka dia menggunakan rumus hukum Faraday kedua. M1 per M2 sama dengan Me1 per Me2. Tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus. Jika massa perak yang diendapkan adalah 1,08, berarti di situ diketahui massa dari perak itu sebesar 1,08 gram. Kemudian pertanyaannya, massa tembaga yang mengendap. Berarti di situ kalian suruh mencari massa Cu.
Oke, karena tadi sudah tahu bahwa itu adalah hukum Faraday kedua, rumusnya tinggal dimasukkan aja. M1, misalkan kita misalkan Ag, dibagi dengan MCU, itu sama dengan MEAG dibagi dengan ME-nya CU. Kemudian tinggal dimasukkan berapa MAG-nya. MAG-nya adalah angka 1,08. MCU-nya yang akan kita cari. ME itu rumusnya adalah AR per bilox. Berarti kalau kita mencari ME-nya AG, berarti kita pakai AR AG. Berapa AR AG? 108. Berapa bilox Ag? Kalau kalian nggak hafal bilox Ag berapa, di sini kan diketahui bahwa Ag itu berada pada senyawa atau larutan AgNO3. Cara mencari biloxnya bisa diionisasikan. AgNO3, kalau terion akan menjadi apa? Akan menjadi Ag plus ditambah dengan NO3 min. Berarti menunjukkan bahwa bilox Ag adalah positif 1. Kita masukkan angka 1. Kemudian dibagi dengan MECU. MECU, ARCU dibagi biloxnya. ARCU-nya ada 63,5. Dibagi bilox dari CU. Dilihat CU di sini berasal dari senyawa CuSO4. CuSO4 kalau terionisasi akan menjadi Cu ditambah SO4. SO4 selalu 2 min, otomatis Cu2+. Berarti biloxnya Cu ada berapa? 2. Kamu masukkan angka 2. Oke, berarti tinggal dihitung, dikali silang, ketemu jawabannya. Oke, ada 1,08, ada 100. Kalau ini habis, berarti ini ada 100. Kemudian ini 63,5 dibagi 2 atau 2 naikkan jadi 200. Nanti berarti massa dari Cu itu sama dengan 63,5 dibagi dengan 200. Oke, coba berarti berapa? Dihitung aja. Kalau 63,5 dibagi 2 itu kan sekitar 21,75. 21,75 dibagi 100. Berarti ketemunya adalah 0,2175 dalam satuan gram. Oke, gampang sekali kan dua contoh yang sudah kita bahas. Next, kita akan buat lagi pembahasan untuk soal-soal berikutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Sukses buat kalian semua. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.